Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Hobi Bunga, para pecinta aglonema dan tanaman hias lainnya. Dan selamat datang kembali bagi penonton setia ya, Hobi Bunga ya. Terima kasih udah setia di channel ini. Semoga bisa memberi manfaat. Dan tetap semangat kita menjalani ibadah puasa yang sudah di minggu-minggu terakhir. Oke, di video kali ini saya akan membahas tentang bunga aglonema. Oke, maksudnya beneran bunganya ya, kayak gini. Oke, nah, gini. Oke, itu apa dampaknya gitu ya. Ada yang bilang dipotong, ada yang bilang jangan dipotong. Nah, sebenarnya sih apa sih dampaknya bunga tadi? Apakah bagus atau enggak? Apakah emang harus dipotong atau enggak dipotong sebaiknya gitu. Oke, akan kita bahas di video kali ini. Sebelumnya saya ingin menjawab sedikit pertanyaan langsung. Jadi ada yang kemarin yang nanya, "Mas, itu si suksomnya kenapa daunnya?" Daun yang ini itu dipatok ayam. Oke, itulah jawabannya. Kemudian apa lagi? Ada yang nanya apa lagi? Lupa kemarin. Oke, ini juga ada si cantik. Bagi para bunda yang punya atau panda juga yang punya. Ini saya suka ini karena dia putih, bersih daun apa bunganya. Ini apa sih namanya? Lili gitu sih, lupa namanya. Peace lily ya, peace lily variegata. Oke, jadi memang dia berwarna putih bunganya. Jadi dia ini sangat sulit berbunga sih sebenarnya. Karena itu saya senang lihatnya sekarang. Oke, kita kembali ke topik utama kita ya. Jadi di sini saya mungkin memang lagi musim ya aglonema ini berbunga saat ini. Karena aglonema saya ini ada 3 yang berbunga. Ini malah mau keluar 2. Ini 1, kemudian calonnya ini nggak kelihatan ya, 1, di 2 mau keluar. Yang ini 1 ya. Ini 1, kemudian yang apa namanya? Ini juga ya. Di 3 aglonema saya itu udah keluar bunganya, udah keluar. Bukan baru pertama kali sih ya. Ini yang kedua kalinya mereka ini. Nah, yang oke, langsung saya jelaskan. Jadi mengapa aglonema bisa berbunga dan sebaiknya diapakan bunganya? Oke, kita bahas ya. Yang pertama, aglonema berbunga itu menandakan dia sudah akil balik. Maksudnya dia sudah memasuki masa dewasa. Gitu. Kalau pertama kali berbunga, kalau sudah lebih dari 1 kali berbunga, artinya dia sudah cukup sebagai indukan, kayak gitu kan. Nah, biasanya aglonema yang sudah berbunga, maka tidak lama kemudian dia akan bertunas gitu. Contohnya ini ketika berbunga pertama kali keluarlah tunas-tunasnya. Tidak lama kemudian, beberapa bulan kemudian dia berbunga kembali. Itu menandakan bahwa dia sudah siap untuk beranak pinak, kira-kira kayak gitu ya. Jadi itu tandanya aglonema sudah dewasa kalau dia sudah berbunga. Oke, selanjutnya apakah bunga tersebut baik untuk aglonema atau tidak? Karena di luaran sana ada yang bilang aglonema berbunga itu bagus, jangan dipotong. Ada juga yang bilang harus dipotong, bahaya. Jadi mana yang benar? Oke. Jadi akan saya jelaskan efek positif dan efek negatifnya. Gitu ya. Nah, masalah dipotong atau enggak dipotong, kesimpulannya nanti saya kembalikan ke penonton semua. Oke. Yang pertama, kita mulai dari efek positifnya. Efek positifnya, aglonema berbunga itu tandanya dia sudah dewasa, sudah cukup umur untuk bertunas gitu ya. Kalau dia masih nggak bertunas, artinya ada yang salah di aglonema tersebut. Maka kita bisa mencari kesalahan aglonema tersebut, kemudian kita obati itu. Kemudian aglonema, oke. Nah, oke, kita kembali lagi. Tadi ada gangguan sedikit. Oke. Kemudian aglonema yang berbunga, bunga aglonema ini sebenarnya bisa untuk apa namanya, pembuahan ya, kayak gitu. Jadi dia ini sama seperti bunga-bunga lainnya, dia ini bisa dibuahi, kemudian bisa juga menghasilkan anakan aglonema, gitu ya. Jadi orang ada yang nanam aglonema itu dari biji, ada ya. Namun, ada namunnya. Nanti saya bahas di efek negatifnya kayak gitu. Oke, kemudian apa lagi ya? Dampak positifnya. Udah itu aja mungkin ya, dampak positif hanya 2 tadi.
Yang pertama menandakan dia sudah dewasa dan sudah siap bertunas, sehingga kita tahu kalau dia tidak bertunas, artinya ada yang salah di agonema kita, bisa kita perbaiki. Yang kedua, bunganya itu bisa untuk pembuahan, gitu. Jadi bisa menghasilkan biji dan bijinya juga bisa menghasilkan anak agonema. Banyak malah kalau bisa ya, bisa sekali banyak itu biasanya. Oke, itu positifnya. Negatifnya, negatifnya yang pertama, bunga agonema ini sama seperti bunga-bunga atau buah pada umumnya. Dia ini otomatis memerlukan nutrisi yang banyak ya. Gitu. Jadi karena dia membutuhkan nutrisi yang banyak, ketika kalau agonema kita itu kurang nutrisi, ya, kalau media tanam kita juga kurang nutrisi dan kita jarang memberi pupuk, otomatis nutrisi yang sedikit itu akan diberikan semua ke bunganya, ke ini ya bunganya ini. Sehingga itu yang bisa menyebabkan kadang ada agonema yang sudah berbunga dia jadi kerdil, ada agonema yang sudah berbunga kemudian daunnya mengecil, ada gitu ya. Itu menandakan bahwa media tanam dan nutrisi agonema kita itu sedikit. Jadi ketika berbunga, bunganya muncul, nah semua nutrisi yang sedikit itu dimakan oleh bunganya. Itu dampak negatifnya. Kenapa harus dipotong? Itu tadi alasannya. Terus yang kedua, dampak itu ya. Karena tadi kan alasan kita nggak mau motong karena kita mau memperbanyaknya lewat biji kan, itu perkawinan. Namun mengawinkan bunga agonema ini nggak semudah kita mengawinkan bunga lainnya kayak gitu. Dia emang prosesnya rumit gitu ya. Hanya ahli-ahli saja yang tahu caranya. Saya saja sampai sekarang nggak tahu caranya karena saya bukan ahlinya gitu ya. Jadi itu. Kemudian bunga ini juga bisa disilangkan. Jadi karena itu banyak varietas baru ya, banyak jenis baru dengan warna-warna yang bervariasi dari agonema. Itu karena penyilangan dari bunga ini tadi lah ya. Namun seperti yang saya bilang sebelumnya, untuk melakukan penyilangan itu hanya ahli-ahlinya saja yang bisa. Kalau yang hanya sekedar hobi kayak saya itu nggak mungkin bisa, kecuali saya belajar dalam waktu yang lama gitu ya. Nah, jadi itulah apa positif dan negatifnya. Jadi saya kembalikan kepada bunda dan panda semua, mau dipotong atau enggak, mau dibuang atau enggak bunganya ya. Kalau memang suka nggak usah dipotong, nggak apa-apa, asal yakin aja nutrisi media tanamnya cukup. Kalau enggak nanti kasihan, bisa kerdil ya. Tapi kalau emang mau cari aman ya potong saja. Oke, gitu. So seperti itulah pembahasan kita tentang bunga dari agonema ya. Semoga bisa bermanfaat dan menambah sedikit pengetahuan juga sih. Kita berbagi ilmu ya. Kalau ada yang salah dari saya, tolong dikoreksi di kolom komentar gitu ya. Jadi saya nggak pasti benar juga. Makanya saya harapkan ada feedbacknya dari penonton semua. Jika emang ada yang keliru, mohon dibenarkan di kolom komentar. Oke semuanya, saya mau nunjukin ini pis lili. Dia putihnya cantik ya. Oke, dah semuanya, sampai jumpa, ketemu lagi di video selanjutnya, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.